OKR itu membantu organisasi untuk punya clear vision, clear mission, dan clear action plan. Oke, halo. Akhirnya setelah pakai handphone terus-menerus, sekarang ada waktu untuk pakai kamera lagi. Thank you, gantian Mas Firman sekarang. Saya mention kemarin Mas Agung, ini Mas Firman. Ada teman-teman yang sebenarnya teman-teman udah tahu ceritanya lah. Saya di challenge sama teman-teman untuk bikin 1000 video minimal ya, satu hari satu video selama 1000 hari ke depan, nggak boleh putus dan seterusnya. Waktu itu emang agak bingung mau apa, ya udahlah karena senang baca buku jadi satu buku satu hari. Ya, filosofi sederhananya. Nanti kalau ada topik lain baru akan dibawain. Tapi ini kayak karena kerjaannya biasanya challenge orang-orang gitu, nantangin orang-orang, nge-push orang-orang gitu. Jadi sekarang ketika giliran ditantangin atau di challenge sama anak-anak, ya kita kayak kalau nolak kayak bakal kelihatan cupu banget sama nggak konsekuen. Kok masa dinantangin orang-orang melakukan banyak hal ketika ditantangin jadi nggak mau. Good, thank you. Pada berhasil berarti. Dan tanpa disadari ini sudah hari nggak tahu mulai 1 Januari ya kalau videonya, tapi kalau bukunya mulai 25 Januari ya udah lebih dari sebulanan. Good, teman-teman, buku kali ini buku Measures What Matters. Jadi artinya ada filosofi we cannot improve what we cannot measure. Jadi kalau kita nggak bisa ukur gitu, nggak bisa dinaikkan. Kalau kita nggak tahu sekarang berat badan saya berapa, saya nggak tahu saya turun atau naik gitu dan seterusnya. Jadi kayak hal seperti itu di sini ngajarin mana sih hal-hal yang sebenarnya paling penting dalam bisnis yang untuk kita lihat gitu. Tapi poin di sini sebenarnya ini ngenalin banget yang namanya OKR. Jadi OKR-nya kecil banget nih. OKR, How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. OKRs itu apa sih? OKRs itu ada Objective Key Result. Ini salah satu teknologi dalam pembuatan goal dan bagaimana cara mencapainya. Kita perlu tahu dikit dulu siapa sih yang bikin sistem OKR ini. Ini adalah seorang venture kapitalis yang sangat legendaris, namanya John Doerr atau John Doerr, nggak tahu. D-O-E-R-R kalau ada mau beli bukunya, cari bukunya ini. Dia mulai di tahun 70-an ketika dibikin sistem OKR ini, bantu banget yang namanya perusahaan Intel untuk tumbuh dengan sangat luar biasa. Dia juga termasuk orang yang pertama kali invest di Google, waktu itu $12 juta di tahun 1999. Jadi sekarang dia punya venture capitalnya sendiri namanya Kleiner Perkins, dan dia juga jadi investor di banyak sekali perusahaan besar di dunia seperti Amazon, Google, Intuit, Netscape, Twitter, dan masih banyak lagi. Dia udah bikin lapangan pekerjaan lebih daripada 425.000 orang. Jadi ini orang bukan istilahnya bukan asal ngomong, tapi dia memang walk the talk the walk ya. Jadi seru banget baca buku ini tuh, kayak kisah perjalanan hidup dia. Dan ketika ngomongin story yang diangkat yang orang-orang yang sudah pakai sistem ini, juga story-nya Google, story-nya YouTube, story-nya MyFitnessPal, The Intuit Story, dan seterusnya, Adobe, seterusnya, orang-orang yang memang secara gede banget, orang yang udah gede banget, The Gates Foundation dan seterusnya, gimana mencapai goal-goal yang tidak masuk akal sekalipun di depannya. Jadi kayak hampir semua goal yang dibikin itu memang tidak masuk akal, tapi kok ternyata bisa tercapai. Nah, di sini diajarkan sistem OKR itu sederhananya. Jadi saya sederhanakan aja yang saya kenali. OKR itu adalah Objective Key Result. Jadi kita itu sebagai organisasi, di buku ini dijelaskan sebaiknya punya satu goal yang sangat jelas, sangat nyata. Terserah mau goal tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan, tapi goal sangat jelas, sangat nyata. Diharapkan sih tahunan. Tahun ini goalnya apa? 1. Nah, itu yang biasanya kayak sebenarnya kayak oh gitu ya. Tapi ternyata di perusahaan yang makin gede, misalnya ada 100 karyawan atau 500 karyawan, goal itu tiba-tiba ya kayak banyak banget gitu. Atau kayak orang pada lupa goalnya apa, atau nggak tahu bahkan goalnya apa. Di sini disederhanakan, jadi kalau kita punya satu goal, terus key result itu adalah key result. Kita kunci result itu hasil kunci gitu. 3-5. Di sini 3-4 lah gitu. Itu hal yang bagus. Jadi contoh sederhana adalah kalau kita punya satu goal, kita harus kerja banget di 3 atau 5 key result, hasil penting, kata-kata kunci penting untuk nggarap itu. Contoh paling gampang mungkin kalau disederhanakan, saya juga ditantangin, ini lucu sih, kalau nggak turun 20 kilo dalam 4 bulan harus jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Jadi ketika kita ngelihat goalnya adalah misalnya turun 25 kilo dalam waktu 4 bulan, goalnya 1 doang. Terus key resultnya, aku bisa nulis nge-gym setiap hari minimal 1 jam 1000 gerakan misalnya, atau 2 jam 1000 gerakan. Gerakan tuh ya bisa mau jumping jack, mau push up, mau sit up, mau barbell, apapun, tapi kalau dihitung-hitung 1000 contoh. Jadi jelas banget aku itu. Terus
misalnya 2 makan sehari maksimal 6 jam, ini kayak intermittent fasting atau OCD nya ada di Corbuzier, atau 8 jam maksimal, jadi kayak jam 12 sampai jam 6, jam 2 sampai jam 8 gitu, dan makannya dibatasin gitu. Misalnya key resultnya 2. Atau yang ketiga misalnya menjaga mind health gitu, atau misalnya itu ngawur sih, tapi intinya atau ngukur timbangan sehari 4 kali kalau perlu 3 kali. Itu sebenarnya tidak direkomendasikan ya ngukur timbangan tiap sehari 3 kali, tapi ini kayak kalau dalam contoh ekstrim contohnya itu artinya misalnya tiap minggu harus turun itu aja udah bagus, artinya kita tiap 3 hari harus turun key resultnya. Nah contohnya di situ kita ngajarin bahwa goalnya itu mana sih gitu. Oh turun 25 kilo, caranya gimana? 1 nge-gym, 2 makan dikurangi, ketiga atau lihat ukuran misalnya. Contoh sama kalau goal kita misalnya kita punya klub sepak bola gitu, goalnya menang atau goalnya adalah making profit gitu misalnya. Oh berarti contoh harus menang, harus bangun database fans, mungkin harus jualan tiket. Jadi jelas terus tugasnya cuma 3 hal besar. Nanti ada inisiatifnya, kiri satu di bawahnya ada inisiatif cara nyapainya. Tapi sebenarnya apapun yang kita kerjakan di sini ini harus bisa membantu goal yang di atas. Jadi ketika saya push up ini bantu goal di atas untuk 1000 gerakan. Ketika misalnya saya sit up itu bantu goal untuk 1000 gerakan, dan 1000 gerakan setiap hari ini membantu untuk mengurangi berat badan gitu. Contoh misalnya saya di sini makannya dikurangin, ini membantu untuk menjaga pola makan, dan menjaga pola makan membantu untuk mengurangi berat badan gitu. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan itu goalnya 1, terus goal di bawahnya 3-5 goal kecilnya, tapi semua yang dilakukan untuk bantu goal atasnya, Kalau organisasi bisa sangat-sangat selaras seperti itu, goal apapun kalau kata judulnya bisa tercapai segila apapun, asalkan semua gerakannya 1, grek menuju ke tempat yang sama, menuju ke hal yang, jadi kayak yang dikerjakan cuma hal penting, nggak ada hal yang nggak penting, karena goalnya cuma kayak 3-5 goal kecil, tapi goalnya cuma 1, tapi caranya melalui 3-5 hal cara kecil gitu. Inisiatifnya mungkin banyak agar si cara kecilnya tercapai. Tapi poinnya di sini ngajarin banget bahwa bahkan dia ngajarin kalau punya goal itu harus moonshot gitu, jangan roofshot. Jadi goal yang nggak masuk akal, goal yang impossible. Makanya pertumbuhan perusahaan yang dia miliki ya, karena dia nginvest kan berarti dia owner ya. Itu seperti tadi Amazon, Google dan seterusnya gila-gilaan dan jadi perusahaan terbesar di dunia itu dengan cara OKR ternyata cara kerjanya. Bahkan kalau kita lihat ini lucu, kalau kita lihat di halaman pertamanya jadi adalah kata pengantar dari Larry Page, CEO-nya Alphabet, co-foundernya Google. Alphabet itu malah bapak orang tuanya Google sekarang. Jadi kayak di sini tulisnya kalimat pertamanya aja adalah aku harap aku punya buku ini 19 tahun yang lalu ketika aku pertama kali menemukan Google, mendirikan Google. Jadi kayak dia aja bilang coba ada buku ini 19 tahun yang lalu ketika aku pertama kali bikin Google gitu. Jadi sebegitu pentingnya peran OKR dan peran John Doerr ini dalam pertumbuhan Google. Jadi kalau teman-teman tertarik gimana untuk tumbuh eksponensial, ini kan kalau video-video sebelumnya adalah rework, remote, it doesn't have to be crazy, itu tuh ngapain bikin goal, ngapain nggak usah muluk-muluk. Ini sekarang ini mah diajarin buat langsung gaspol. Nah, saya di sini juga kayak berusaha untuk terus belajar. Artinya saya tidak memihak salah satu. Kadang saya pakai juga OKR, kadang saya juga pakai mindfulness, vibrasi, santai. Jadi kayak ya dinikmatin aja sih apa yang sedang terjadi. Jadi poinnya buku ini mengajarkan kita bahwa kalau kita mau punya goal, dan goal ini ngomongin goal tim atau goal bersama, pastikan goalnya sangat clear. 1, kedua semua orang yang ada di kantor adalah bergerak menuju goal itu, bukan ke tempat lain, bukan ngurusin yang tidak membantu goal itu tercapai. Dan itu aja kalau dijadiin satu kalimat udah kayak summing up buku ini. Saya pernah ikut workshopnya juga tentang objective key result dari orang yang punya lisensinya di Indonesia. Jadi di situ diajarkan banget sih bahwa memang OKR itu membantu organisasi untuk punya clear vision, clear mission, dan clear action plan. Karena visinya jelas. Tapi kalau visinya menjadi perusahaan terbesar di sini itu kan kayak, atau menjadi perusahaan yang bermanfaat, itu kayak hal-hal yang abstrak ketemu abstrak yang di bawahnya jadi bingung gitu. Tapi kalau goalnya bisa sangat, misalnya Bill Gates Foundation mengumpulkan 20 miliar dolar gitu untuk donasi, dan setiap tahunnya dikeluarkan minimal 1 miliar dolar, kan kayak sesuatu yang bisa semua tahu, oh gitu goalnya gitu. Gimana biar dapat 20 miliar dolar, gini gitu contoh. Jadi ini seru banget teman-teman. Thank you. Saya nggak akan rekomendasiin deh dari kemarin, kayak masa ngerekomendasiin semua buku. Jadi ya kalau ini semoga membantu. Kalau memang tertarik baca lebih lanjut ya silahkan. Dan harapan saya juga nanti ketika ini sudah lumayan rapi video-videonya bisa masuk ke video selain buku, karena saya juga nggak cuma tentang buku juga sebenarnya yang pengen di-sharing, cuma karena kejar-kejaran waktu masih tentang 1 hari 1 video 1 buku dulu. Thank you teman-teman.